Di planning di sini ada planning atau perencanaan ya. Jadi kita bahas satu-satu. Ada POA tadi ya, planning, organizing, executing, and controlling. POA. Apa itu planning? Nah, planning involves selecting missions and objectives and the actions to achieve them. It requires decision making that is choosing from among alternative future courses of action. Ya. Jadi planning itu melibatkan proses memilih, ya. Misi dan tujuan. Nah, apa Pak bedanya antara misi dan tujuan? Kalau misi itu embel-embel, benefit yang didapat dari Anda mencapai tujuan. Biasanya cenderung lebih apa ya, omong kosongnya lah begitu misi. Ya. And the action to achieve them. Dan aksi yang akan Anda lakukan untuk mencapainya. It requires decision making that is choosing from among alternative future courses of action. Yang memerlukan pengambilan keputusan yang diambil atau yang dipilih dari sekian banyak alternatif, ya, future course of action untuk pengambilan aksi di kemudian hari. Nah, jadi planning ini sebenarnya kalau ditanya planning itu apa? Proses memilih dari sekian banyak alternatif, bagaimana Anda menentukan pilihan alternatif tersebut. Nah, di sini ada beberapa. Planning adalah proses membandingkan, menilai, memilih alternatif yang baik. Tetapi saya lebih cenderung kepada planning itu adalah bagaimana caranya Anda menentukan pilihan. Kemudian bagaimana caranya Anda memilih alternatif itu. Planning adalah proses estimasi. Anda memperkirakan kemungkinan jadinya seperti apa di kemudian hari. Nah, ini yang banyak orang tahu. Jadi planning adalah perkiraan yang akan saya dapat di kemudian hari. Itu planning. Planning adalah kegiatan yang berdasarkan intelijen, berdasarkan kecerdasan ya. Planning adalah pengambilan keputusan untuk memilih berbagai kemungkinan yang ada. Planning adalah proses rasional dengan menggunakan fakta pada masa lalu, digunakan masa depan untuk menggambarkan perkiraan masa yang akan datang. Jadi planning itu bisa dibilang forecasting atau meramal. Merencanakan apa yang akan Anda dapatkan di masa yang akan datang. Itu planning. Jadi kalau manajer pagi-pagi datang, dia meramalkan apa yang harus saya lakukan hari ini. Apa yang akan saya harus capai hari ini. Itu planning. Nah, sifat perencanaan bisa contribution of objective, kontribusi terhadap tujuan, bahwa setiap perencanaan dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Kedudukan yang istimewa dari suatu perencanaan, primacy of planning. Bahwa setiap perencanaan selalu ditempatkan pada kedudukan pertama dari proses manajemen. Ya. Kemudian kemampuan untuk pengisian dari planning, rencana merupakan dasar manajemen yang bersih tujuan dan cara pencapaiannya. Suatu rencana dilaksanakan oleh semua level manajer, tapi penekanan dan cakupannya berbeda, tergantung dari wewenang yang dimiliki. Nah, jadi kalau manajer produksi, ya dia harus merencanakan berapa unit yang harus dia buat untuk per periodenya, itu produksi. Kalau manajer finance, merencanakan penghematan keuangan, merencanakan pengalokasian keuangan. Kalau misalkan manajer marketing, dia harus merencanakan bagaimana cara menghabiskan produk yang ada di gudang gitu. Memasarkan produk yang ada di gudang. Kemudian efisiensi dari perencanaan. Nah, di sini ada beberapa syarat perencanaan. Perencanaan itu harus faktual dan realistis. Ada orang yang pengen mobil Mercedes-Benz, ya, sampai beli gambar mobil Mercy, kemudian dipajang di rumah. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, ya tidak realistis. Gitu kan. Logis dan rasional, logis dan masuk akal. Kemudian fleksibel, karena perencanaan itu kalau misalkan kita tidak bisa capai ya kita fleksibel saja. Ya. Kemudian kontinuitas. Nah, makanya perencanaan itu harus kontinu. Ya. Tidak bisa aksidental. Gitu. Makanya kalau ingin jadi jadi orang yang sukses itu harus kontinu, tidak bisa dia mendadak. Gitu kan.
Kemudian dialektis. Dialektis itu artinya bisa disampaikan, sehingga bukan Anda sendiri yang mengerjakan, tetapi bisa dibantu oleh orang lain. Itu dialektis. Nah, pendekatan perencanaan di sini bisa top down planning, bisa dari atas ke bawah, bisa bottom up, bisa dari bawah ke atas. Ya. Kemudian kombinasi dari keduanya, goals down plan, up planning. Bisa saja anak buah memberikan ide ke atasan, kemudian atau atasannya langsung yang mengarahkan bawah. Nah, di sini ada langkah-langkah perencanaan. Sebenarnya konsep manajemen ini adalah bisa dibuat untuk hidup kita masing-masing. Bagaimana kita memanage diri kita sendiri itu bisa diterapkan konsep ini. Yang pertama, menentukan tujuan. Objektif menetapkan hasil-hasil yang ditetapkan. Tujuan itu adalah objektif. Ya. Apa tujuannya? Apa tujuannya Anda sekolah? Ya. Setiap orang punya tujuan. Ada yang ingin dapat pekerjaan, ada yang ingin memperbaiki jodoh, ada yang itu fine-fine saja, nggak masalah. Ya. Kemudian ada yang aktualisasi diri, ya, macam-macam. Kemudian mengembangkan premis. Nah, premis ini penting. Cuman kadang-kadang orang kita yang lebih banyak itu janjinya. Anda dapat BMW, ya, seperti MLM gitu kan. Yang dikembangkan bukan goals-nya, tetapi premis, janjinya. Yang dimunculkan itu kan, gimana caranya untuk mendapatkan Mercy? Gimana caranya untuk mendapatkan BMW? Itu premis. Premis itu bagus. Sehingga Anda punya semangat untuk mencapai tujuan. Nah, di manajemen juga begitu. Kalau misalkan target perusahaan tercapai, kamu akan dapat insentif kenaikan gaji. Nah, itu kan premis, ada janji. Ya. Biasanya begitu. Di akhir tahun itu kan biasanya orang yang bekerja di perusahaan ada bonus. Ya. Nah, bonus itu merupakan premis dalam penetapan tujuan. Kemudian menentukan alternatif. Tindakan mengevaluasi alternatif tersebut. Nah, dalam kita mencapai tujuan itu ada banyak alternatif. Dari sekian banyak alternatif, mana yang kita pilih itu yang disebut dengan penentuan alternatif. Ya. Kemudian memilih salah satu alternatif terbaik dan menerapkan rencana. Ini baru rencana, belum sampai aktualisasi. Jadi rencana itu sebenarnya mengumpulkan alternatif, dan alternatif itu kita pilih yang mana yang terbaik. Nah, di sini ada tipe-tipe rencana, ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang, ada rencana jangka menengah. Makanya hidup juga ada rencana kan? Anda punya rencana 10 tahun lagi apa? 10 tahun lagi, 2 tahun lagi menikah. Itu rencana jangka panjang. Nah, tetapi ada juga orang bisa membuat rencana berdasarkan subjeknya, berdasarkan produksi, pemasaran, finance, tenaga kerja. Kalau manajer produksi, biasanya perencanaannya kebanyakan untuk unit produksi. Hari ini bikin berapa, besok bikin berapa. Itu manajer produksi. Kalau manajer pemasaran, lain. Hari ini masarkan berapa, besok harus berapa. Harus laku berapa gitu kan. Kalau rencana finansial, hari ini saya harus membelanjakan berapa untuk bahan baku, berapa untuk tenaga kerja, gitu kan. Itu finansial. Kemudian rencana tenaga kerja. Tahun ini pemecatan berapa orang gitu kan. Tahun ini penerimaan berapa orang. Nah, itu kan lain-lain, tergantung jenis departemennya. Gitu. Itu perencanaan menurut subjeknya. Kemudian rencana menurut ruang lingkup, di sini ada strategic plan, yaitu rencana ditujukan kepada kebutuhan jangka pendek panjang organisasi. Kemudian ada operational plan. Nah, rencana strategis itu biasanya tidak sampai kepada sesuatu yang teknis. Ya. Rencana strategis itu misalkan perluasan perusahaan. Ya. Tahun ini perusahaan ada di Jawa Tengah, besok harus ada cabang di Jawa Timur. Tetapi tidak ditulis bangunannya seperti apa, mesinnya seperti apa. Itu namanya teknis plan atau operational plan. Lain ya. Kalau strategic plan itu sifatnya strategis, kalau operational plan itu sifatnya teknis, yang kecil-kecil. Ya.
Kemudian ada rencana menurut penggunanya, ada policy, ada prosedur, ada rule. Nah, ini lain. Policy itu kebijakan. Kebijakan ya bisa juga aturan. Prosedur, apa bedanya Pak policy sama prosedur? Kalau policy itu kan kebijakan, misalkan karyawan yang tidak masuk kerja selama 2 kali, maka dia akan dikenakan SP atau surat peringatan 1. Kemudian dia melanggar lagi, SP 2. Gitu kan? Nah, itu namanya adalah kebijakan atau policy. Tetapi ada juga prosedurnya. Contoh prosedurnya, nggak bisa orang ujuk-ujuk dipecat. Berarti dia harus SP1, SP2. Ya. Jadi seperti itu.